bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemu dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa ya. Nah, saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita. Yang makan berhenti dulu makannya, yang mainan juga berhenti dulu mainannya. Kita fokus untuk ibadah hari ini, oke? Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk saat hari ini. Mari kita angkat pujian ini. Bila kulihat langit biru, lembah terbentang,
kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku, hanya padamu Allahku, hanya pada Allahku. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu memuji-Mu. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami hanya kepadamu, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, atas setiap anugerah-Mu, rancangan-Mu terbaik bagi hidup kami. Terpujilah Kau Tuhan, terima kasih Yesus. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, ku panjatkan syukurku kepadamu. Hatiku memuji, jiwaku menyembah, hanya padamu Allahku, hanya padamu Allahku, hanya pada Allahku. Ya benar Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami Bapa hanya kepadamu. Kalau saat ini Bapa kau memulai ibadah kami, kiranya Roh Tuhan bekerja di dalam ibadah pada hari ini Bapa. Kau yang melawat setiap anak-anak Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada saat hari ini mau bersuka cita Tuhan, mau bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, semuanya kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri yuk. Yang tahu gerakannya, yang tahu lagu ini pakai gerakan sama-sama ya. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Oke, sekarang kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami Bapa, agar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuntunan Roh Kudus kiranya selalu ada di setiap jalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siapkan telinga kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, senang sekali Kak Nelly bisa ketemu lagi dengan kalian. Tidak terasa sekarang ini di penghujung tahun 2020. Kalau kita sampai pada hari ini, semuanya adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan buat kita semuanya. God with us. Tuhan masih menyertai kita sampai dengan hari ini. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sama-sama terlebih dahulu. Di dalam Matius 1 ayat 23. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, kalau bahasa Inggris God with us, artinya Allah beserta dengan kita atau Allah ada bersama dengan kita. Adik-adik, Tuhan kalau berjanji dia pasti menepatinya. Tuhan lahir ke dalam dunia yang sebentar lagi akan kita peringati, yaitu hari Natal. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir buat kita semua. Itu salah satu bukti dia menyertai kita semuanya, ya. Nah, seperti cerita-cerita di Alkitab yang adik-adik pernah dengar, pernah baca. Ingat nggak cerita sekolah minggu tentang Daud dan Goliat, di mana Tuhan menyertai Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Ingat lagi cerita tentang Musa, Abraham, di mana semuanya Tuhan menyertai, termasuk di Perjanjian Baru. Adik-adik ingat cerita tentang siapa? Tentang Paulus. Paulus mengalami karam kapal, tapi Tuhan menyertai sehingga seluruh teman-temannya yang ada di kapal itu dan Paulus sendiri selamat, ya, tidak mengalami kematian. Nah, itu salah satu bukti Tuhan menyertai. Sampai hari ini pun bukan hanya cerita yang ada di dalam Alkitab Tuhan menyertai, sampai hari ini pun Tuhan berjanji pada kita, Tuhan tetap menyertai. Dia memberikan anaknya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Sampai hari ini pun apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menyertai. Nah, untuk memberi satu gambaran buat adik-adik, Kak Nelly ingin kita sama-sama menyaksikan satu ilustrasi, satu cerita tentang seorang anak yang buta, yang nanti adik-adik bisa ambil remanya, adik-adik bisa tonton, ya. Oke, mari kita saksikan sama-sama. 还给你梳个小吊垫啊？行啊。看看，咦，这谁家小美女呀？拜拜，再见。
Ya, cerita ini adalah kisah tentang seorang anak yang buta yang tadi kita saksikan ya. Seorang anak yang buta, dia pergi sekolah tanpa harus diantar oleh mamanya, dengan kondisi keadaan yang tidak bisa melihat. Dia harus berjalan, melewati jalan, menyeberang jalan, turun tangga dari rumahnya, dan tanpa sepengetahuan dia ternyata mamanya tidak meninggalkan dia. Mamanya tetap ikutin dia, tetap ada di samping dia, memperhatikan apa yang terjadi. Ya, sepertinya mamanya jahat ya adik-adik ya, membiarkan anaknya kok tidak diantar, kok tidak digandeng. Tapi mamanya punya maksud dan tujuan. Mamanya ingin anak ini bisa berjalan sendiri, mandiri, bisa menghadapi segala sesuatunya sendiri, bisa belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan keadaan mata yang buta. Mamanya punya maksud dan tujuan untuk mengajarkan anak ini supaya lebih bisa menjalani kehidupan. Nah, anak ini mungkin kadang-kadang waktu dia jalan bisa jadi dia jatuh. Nah, tapi mamanya tetap sabar, sekalipun mamanya tidak tega melihat, sepertinya kepingin nolong. Tapi mamanya demi supaya anak ini bisa mandiri, bisa menghadapi kehidupan yang dia jalani, makanya mamanya tega untuk mengajarkan dia. Nah, sama seperti kehidupan kita adik-adik ya. Kadang kita bilang gini, Tuhan ini di mana? Kok Tuhan gak tolong saya? Saya ini lagi sedih, saya ini lagi susah. Sepertinya Tuhan gak ada. Adik-adik, tanpa kita sadari Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan lihat air mata kita, Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan itu juga kepengen nolong adik-adik. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan buat kita. Dia rindu kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Tentang bagaimana mengandalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan apapun keadaannya, baik atau tidak baik, ya. Tetap mengucap syukur, tetap tahu, tetap sadar bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seperti udara, kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa hirup, kita bisa bernafas, kita tahu udara ini ada. Angin ini ada. Nah, sama dengan Tuhan, tidak kelihatan, tapi Dia ada bersama dengan kita dan menyertai kita. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Jadikan rema, dapatkan rema buat kalian semua. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, apa yang sedang kami hadapi, Tuhan ada bersama dengan kami dan menyertai kami semua. God with us. Allah ada di dalam kami dan hidup di dalam kami. Kami percaya firman-Mu, kami pegang janji-Mu. Tanamkan, materaikan firman-Mu di dalam hidup kami untuk kami menjalani dengan Tuhan yang ada bersama dengan kami. Menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Aku susah betul bikinnya kalau kayak gini. Gimana ya Kaneli ini ya? Oh iya, sebentar dulu. Kaneli,
Oh iya, kita banyak bahan di sini ya. Kita mau buat apa, Leb? Bikin seperti hati. Oh, Kayak gini. iya. Kayak gini. Oh, Kayak gini. kita akan buat hati seperti ini dari kertas origami. Ini di depannya ada tulisan Immanuel. Nah, lalu ada ayat yang kita baca tadi. Nah, terus di baliknya lagi kita tulis dalam bahasa Inggris God with us. Nah, di baliknya lagi Allah menyertai, kita tulis nama kita masing-masing. Kalau ada papa, mama mau kita taruh di sini, tambahkan, terserah adik-adik ya. Ini bahan-bahannya, oke? Nah, kita siapkan kertas origami 3 warna, ya Leb ya? 3 warna. Ini warna apa aja, Leb? Hijau, merah, Kuning, oke. Kita lipat 2, bantu lipat 2, Leb. Dilipat begini, dilipat 2 Iya, kayak semuanya. pesawat. Ya, bukan kayak pesawat, dilipat 2 saja. Nah, ya, sama rata. Yang kuning juga dilipat 2 sama rata. Oke. Kemudian kita ambil lem yang sudah disiapkan, spidol, gunting, dan kertas berbagai bentuk. Boleh kalian tambahkan untuk nanti dihias. Oke, tolongin dong, Leb. Aduh, dilem dong. Nah, Pakai tangan kah? iyalah pakai tangan, masa pakai jari kaki? Nggak bisa jorok. Iya, ya. Dilem satu-satu. Kalian lem yang ini. Tolong taruh lemnya di sini. Oke. Ya. Sedikit aja kata aku taruh. Iya, sedikit aja ya, agak ke situ. Ya. Nah ini Iya, taruh di situ. di sini kah? Iya, pinggir-pinggir saja. Nah, kemudian yang merah ini kita tempelkan di sini. Oke, kita Tunggu, tempelkan. lemnya juga habis. Aduh, kurang pas nih. Nah, kita kasih pas ya. Oke, kita kasih pas di sini. Oke. Kira-kira begini. Terus mana Leb? Sudah kah? Belum. Ya, sini lagi. Ya. Terus oke, cukup. Ini. Oke, cukup Leb. Cukup. Tunggu. Aku cuci tangan dulu. Nggak usah cuci tangan dulu. Sabar. Ini jadikan satu. Jadi deh. Nah, dilem di sini. Nah, gini ya. Gini, dilem. Oke. Nah, setelah dia lengket tiga-tiganya, ambil salah satu sisinya kita lipat, kemudian ambil gunting Kaleb. Dipotong nggak? Iya. Dipotong bentuk apa? Hati. Bentuk hati. Potong ya. Ya. Hitung dong. Iya. Hitung dong. 1, Terus? 2, 3, Iya. 4, 5. Berapa lama jadinya nih? Udah lama. Oke. Kita lihat. Nah, sudah jadi teman-teman. Sudah jadi adik-adik. Ini bentuk hatinya. Kemudian kita tuliskan. Apa tadi? Immanuel. Nah, hasilnya seperti begini ya. Immanuel.
lalu God with us. Kalian mau tambahkan di situ Allah beserta kita juga boleh. Nah, kalian mau hias jadi lebih cantik juga boleh. Kemudian di sini Allah menyertai, tulis nama kalian. Nah, kalian mau tambah di sini dengan gambar-gambar kecil yang isinya mama, papa, adik kalian namanya siapa, kakak kalian namanya siapa. Oke? Dan bisa ditaruh di dalam Alkitab atau kalian jadikan hiasan. Oke? Sip. Selamat membuat aktivitas. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Saya di sini akan membaca 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah karena ada Upah bagi setiap usahamu. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan janganlah lemah karena ada upah bagi usahamu.